Kebakaran di Glodok Plaza masuk ke tahap pendinginan. Petugas ini mulai masuk gedung untuk mencari titik api dan kemungkinan adanya korban yang masih terjebak. Total ada 47 unit mobil pemadam kebakaran dan 200 personel yang sejak Kamis pagi hari tadi bertugas. Dalam proses pendinginan, petugas masuk ke dalam gedung untuk mulai mencari titik api dan korban lain yang belum ditemukan. Karena menurut laporan dari saksi, masih ada satu karyawan yang masih belum diketahui keberadaannya dan diduga jumlah korban kebakaran masih mungkin akan bertambah. Ternyata ada laporan lagi dari keluarga, satu orang wanita kasir di diskotik yang belum ada berita terakhir katanya di lift. Nah ini yang belum kita cari. Kemudian pagi tadi saya dari tapi belum valid, ada 2 orang lagi, jadi 3. Nah, nanti ini kita pastikan apakah benar 3 atau kalau 1 sudah pasti kemarin memang keluarga yang datang kemarin. Kebakaran di Glodok Plaza berimbas pada aktivitas di kawasan pusat elektronik. Kantor maupun sejumlah pertokoan tutup dan membuat para karyawan tidak dapat bekerja. Meski demikian, mereka tetap mendatangi toko tempatnya bekerja seperti biasa sambil menunggu kabar dari pemilik toko untuk bekerja atau pulang ke rumah. Salah satu bank swasta juga mengalihkan operasionalnya ke cabang lain. Hingga kini, Dinas Pemadam Kebakaran masih menerjunkan 47 unit mobil pemadam untuk melokalisasi api agar tidak meluas. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca kebakaran di Glodok Plaza, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Abel Insani di sana. Selamat siang Abel, masih ada 1 orang yang diduga terjebak di sana. Informasinya seperti apa yang Anda peroleh dan bagaimana kondisinya saat ini di sana Abel? Abel, bisa diulang kembali karena kami tidak mendengar suara Anda untuk memberikan laporan terkait dengan kondisi terkini kebakaran di kawasan Glodok Plaza, Jakarta. Dan saudara, kami juga masih akan terus mencoba untuk menghubungi bagaimana. Kami sudah kembali mendengar suara Anda, Abel. Bisa diulang kembali seperti apa informasinya di sana dan kabarnya juga masih ada 1 orang yang terjebak. Iya, untuk saat ini memang masih dilakukan pendinginan, begitu artinya untuk tim dari pemadam kebakaran ini sudah bisa untuk masuk ke dalam gedung untuk mengidentifikasi sebenarnya di mana saja titik api dan juga apa saja yang bisa di rescue begitu. Dan ini sebenarnya untuk zona hijau atau tim pendingin atau proses dari pendinginan ini memang bisa disebut zona hijau begitu ya, karena selain dari tim pemadam kebakaran, tim rescue juga bisa mengikuti tim pemadam kebakaran untuk bisa melihat apakah memang masih ada korban di dalam. Tapi untuk lebih jelasnya, Reza dan juga saudara, saya akan bertanya langsung dengan Pak Syafri Hudin. Bapak, selamat siang Pak. Selamat siang. Pak, ini terkait dengan proses pendinginan yang sudah berlangsung atau sedang berlangsung. Pak, ini seperti apa di dalam? Apakah sudah ada tim ke dalam untuk melihat bagaimana situasi di dalam, Pak? Ya, tim memang sudah di dalam semua untuk bekerja untuk pendinginan, karena pendinginan. Tapi memang kendalanya karena area yang cukup luas dan bersekat serta materi yang terbakar juga cukup sulit untuk dipadamkan. Jadi itu kendala kita. Kemudian selain tim pemadaman juga kita ada tim pencarian korban. 2 tim rescue kita kerahkan untuk pencarian korban. Karena dari semalam yang belum ditemukan ada 2 orang. Untuk lapor di jam 2.30 dan di jam 3.40. Kemudian di jam 10 pagi tadi ada 4 orang yang dilaporkan dari temannya yang sampai sekarang belum bisa dihubungi dan belum kembali ke tempat kediaman. Oke, berarti artinya memang untuk korban sendiri masih bisa bertambah begitu, Pak? Untuk sementara yang dilapor ada dari kita ada 6 orang yang korban yang belum kita temukan. Sementara yang 9 orang sudah kita selamatkan semalam. Sudah kita evakuasi dan akhirnya sudah kembali ke kediaman masing-masing. Oke, untuk laporan terakhir Pak, ini kan ada 5 orang yang masih harus dicari begitu ya Pak ya. Apakah nanti bisa saja akan ada laporan lagi terkait dengan siapa yang sebenarnya masih belum diketahui situasinya dan juga posisinya Pak?
Kemungkinan masih bisa karena memang mungkin ada tamu atau apa yang belum dilapor ke kita. Tapi sementara tim kita tetap untuk pencarian korban dari rescue kita 2 tim tetap kita pencarian. Nanti setelah ini kendalanya karena di dalam masih asap tebal dan ada beberapa titik api jadi agak sulit untuk pencarian korban. Ditambah di lantai 5 rooftopnya agak rubuh jadi itu salah satu penghambat kita untuk pencarian korban. Oke, berarti untuk saat ini memang fokusnya berarti masih untuk pemadaman begitu ya Pak ya? Di lantai berapa Pak untuk paling fokus? Untuk fokus kita untuk pemadaman pendinginan di lantai 7 dan 8 untuk pencarian korban juga sama. Kemudian nanti kita curiga karena lift di sini tidak humming apakah korban ada di lift. Nah kita lagi upayakan tim rescue untuk membongkar lift. Tapi akses ke sana agak sulit karena memang masih ada bara asap tebal. Jadi itu yang menghambat tim rescue untuk masuk. Jadi sambil pendinginan sambil masuk untuk pencarian korban. Oke, berarti memang untuk saat ini kendalanya masih ada di asap yang masih tebal itu ya Pak. Dan apakah dari tim rescue yang sudah masuk ke dalam ini apa hasilnya Pak tadi Pak? Sementara masih belum ditemukan dan kita mulai curiga apakah ada di lift karena di lift 2 tempat ini tidak humming. Harusnya kalau ke bawah itu humming, tapi tidak. Apakah korban terjebak di lift? Nah ini kita upayakan apakah benar di lift atau di mana tetap kita sedang pencarian karena area cukup luas ini Pak. Oke. Pak ini berarti untuk dari keseluruhan gedung begitu ya Pak ya? Ini berapa lantai Pak yang terdampak Pak? Yang terbakar lantai 7 dan 8 serta 9 top floor, kemudian berdampak 6. Beda gedung sebelah itu di lantai 3 dan lantai 4. Tapi akses dari gedung itu tidak bisa, harus masuk dari gedung sebelah. Itu kendala juga bagi kita. Untuk saat ini memang kendalanya masih di tempat yang masih tertutup asap begitu ya Bapak ya. Terakhir Pak untuk tim damkar sendiri, ini kan tadi sudah bekerja sejak malam tadi ya Pak ya. Ini seperti apa Pak untuk keadaan dari tim damkar sendiri? Memang kita kerja dari semalam, dari jam pukul 21.30. Tapi kita pagi ada gantian shift, jadi ini teman-teman yang baru, shift dari baru 7.30. Jadi sekarang shift baru untuk proses pemadaman ini. Jadi agak masih fresh tadi. Pak, ini terakhir sekali, ini janji terakhir. Oke, untuk jumlah dari unit mobil pemadam kebakaran dan juga personel dari pemadam kebakaran ada berapa Pak? Untuk unit dari semalam kita mengerahkan 45 unit dengan 230 personil. Sementara ini kita lagi pilih-pilih mana yang tidak terpakai, nanti kita akan balikan untuk mengurangi unit yang ada di sini. Artinya memang sudah cukup begitu ya Pak, tidak ada tambahan lagi untuk unit dari mobil pemadam kebakaran dan juga personel dari pemadam kebakarannya Pak? Untuk unit dan personel cukup, malah dengan situasi seperti ini mungkin kita akan kurangi unitnya biar kembali ke tempat masing-masing karena memang situasinya tidak seperti semalam yang semua penyuluh menyerah, hampir keseluruhan menyala dan itu kita perlu tenaga dan unit yang banyak. Baik, terima kasih Bapak Syarif dan juga oke boleh Pak sedikit. Izin kami kan perwira piket hari ini. Ini kami sedang koordinasi dengan pengelola bangunan gedung karena memang ternyata laporan dari tim kami ada satu akses yang belum dibuka pintunya gitu. Jadi untuk kita menyisirkan setiap lantai dan setiap ruangan tadi biar maksimal. Oke, berarti saat ini juga sedang berkoordinasi dengan pihak pengelola dari gedung. Bapak-bapak terima kasih, semangat terus dan terima kasih karena sudah bekerja sejak kemarin hingga saat ini. Terima kasih Bapak, semangat terus. Reza, itulah tadi wawancara saya dengan petugas dari pemadam kebakaran yang sudah bekerja sejak kemarin hingga saat ini dan masih ada satu kecurigaan yakni di bagian lift yang dicurigai di situ ada korban yang sedang terjebak dan nanti ini masih akan terus dicari setelah memang untuk pendinginan ini sudah full bisa dimasuki oleh petugas dari pemadam kebakaran. Hingga saat ini proses dari pemadaman api masih terus diupayakan karena memang luas sekali wilayahnya, maksud saya luas untuk dari dampak terbakarnya Glodok Plaza ini sehingga untuk mulai penyisiran setelah pendinginan ini memakan waktu cukup lama begitu, apalagi saat ini masih ada percikan api atau masih ada barang-barang yang bisa menimbulkan atau berpotensi untuk bisa menyalakan api kembali. Kembali ke Anda Reza.
Baik, terima kasih Abel Insani melaporkan langsung dari Glodok Plaza, Jakarta Barat. Selamat kembali bertugas, Abel.